Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabarak wa taala dengan segala nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keluangan waktu, dan Allah berikan kita kemudahan untuk bisa beramal soleh. Semoga nikmat-nikmat ini menjadikan diri kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kita di malam hari ini. Setiap langkah kaki kita menjadi jalan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka kelak Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia menjalankan sunnah-sunnah nabinya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita ada di awal-awal bulan Dzulhijjah, awal-awal hari-hari yang kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan hari-hari itu adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Hari-hari yang Allah jadikan setiap amal-amal yang dilakukan seorang hamba akan Allah lipat gandakan. Demikian juga dengan dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba, maka kadar dosanya pun akan Allah lipat gandakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil asr." Tiadalah hari yang seorang hamba beramal di awal bulan Dzulhijjah itu, amal itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah, apakah juga mengalahkan jihad fi sabilillah?" Maka Nabi mengatakan, "Wal jihadu fi sabilillah." Bahkan jihad fi sabilillah pun akan terkalahkan dengan amal-amal yang dilakukan seorang hamba di awal bulan Dzulhijjah ini. Maka kemudian Nabi SAW melanjutkan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bi syai'in, kecuali akan sepadan amal-amal yang kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu, ketika seseorang pergi keluar dari rumahnya dengan membawa harta, dengan membawa nyawanya, kemudian tidak kembali keduanya, alias mati syahid, baru sepadan dengan amal-amal soleh yang dilakukan seorang hamba di awal bulan Dzulhijjah. Dan adalah para salaf terdahulu, mereka banyak melakukan amal-amal soleh di dalam bulan Dzulhijjah di awal-awal bulan ini. Mereka banyak bertakbir, bertahmid, bertahlil, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya ketika menceritakan Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma
mereka berdua ketika masuk 1 Dzulhijjah sampai 10 awal, yaitu 10 Dzulhijjah, mereka keluar masuk pasar untuk bertakbir, untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan salaf-salaf yang lain, mereka banyak beramal soleh dengan berpuasa sunnah sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, terkhusus di tanggal 9-nya yaitu hari Arafah. Maka disunnahkan kita untuk berpuasa sunnah, karena di sana pahalanya menghapus dosa setahun dan yang lalu dan setahun yang akan datang. Demikian juga para salaf terdahulu di awal-awal bulan Dzulhijjah ini, mereka banyak bersedekah, mereka banyak mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu amal yang dilakukan di 10 awal bulan ini adalah amal yang paling Allah cintai, hari-hari terbaik sepanjang tahun yang telah Allah ciptakan untuk hamba-hambanya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang dimudahkan untuk bisa beramal soleh, hamba-hamba yang senantiasa senang, suka dengan sunnah-sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan di majelis ilmu ini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis dalam Kitabul Jami'. Kita masuk di hadis yang ke-9. Kitabul Jami' perlu diketahui adalah kitab bagian dari bab terakhir dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian beliau tulis Kitabul Jami' di bagian akhir bab tentang fikihnya, ya, sebagai isyarat bahwasanya ketika seseorang itu sudah belajar fikih, sudah mengetahui tentang ilmu-ilmu din, maka jangan lupakan tentang adab, jangan lupakan tentang akhlak. Karena akhlak dan adab itu menghiasi diri seorang hamba. Dengan adab, dengan akhlak, dia akan bagus di dalam pelaksanaan ibadah dan muamalahnya. Maka isyarat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani meletakkan bab adab di bagian belakang kitab fikih beliau, yaitu Bulughul Maram, untuk kita lebih berhati-hati di dalam melaksanakan ibadah itu, karena tanpa adab, tanpa akhlak tidaklah akan ada nilai dari apa yang telah kita pelajari. Apalah manfaat seorang yang berilmu kemudian dia tidak beradab kepada gurunya, tidak beradab kepada teman-teman sebayanya, tidak beradab kepada kedua orang tuanya, dan seterusnya. Dan ini, pembahasan ini adalah lanjutan dari apa yang telah kita bahas secara berkala di perumahan Tropodo Regency. Kalau tidak salah, kita melakukan kegiatan kajian ini sebelumnya, sehingga kemudian karena qadarullah ala kulli hal dialihkan ke sini untuk kita lanjutkan di pembahasan hadis yang ke-9. Nah, kita masuk di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis nomor 2167 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'u al-yahuda wan nasara bis salam, wa idza lakaitumuhum fit thariq fadtarruhum ila adyaqih." Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, dan jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka desaklah mereka sampai ke jalan yang sempit. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, menerangkan kepada kita yang pertama adalah makna dari jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempit jalan mereka, desak mereka sampai ke pinggir. Maka maknanya adalah kita tidak memberi jalan kepada orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, untuk dalam rangka memuliakan mereka dan menghormati mereka, sehingga bukan sebagaimana dikatakan oleh para ulama yang lain. Maka Al-Munawi di sini dalam kitabnya Al-Faid Al-Qadir, beliau memberikan sanggahan bahwasanya makna dari menyempitkan itu tidak memberikan penghormatan. Ya, karena kalau menyempitkan mereka, mendesak mereka di pinggir jalan, maka tentu menyakiti, dan ini tidak diperkenankan, menyakiti hatta dia orang kafir. Ya. Jadi maknanya adalah apa? Agar mereka itu tidak merasa terhormat dengan keadaannya, sehingga kemudian seorang muslim memiliki izzah, memiliki kehormatan, sehingga dia tidak malu, sehingga dia tidak merasa kecil hati ketika bertemu dengan orang kafir kemudian dia minggir ke jalan. Maka ini tidak diperkenankan. Kandungan dari hadis ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, hadis ini mengandung ibrah bahwasanya Islam itu adalah agama yang paling tinggi. Hadis ini mengandung ibrah bahwasanya Islam itu adalah agama yang paling tinggi,
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-85, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ali Imran ayat 85. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia kelak termasuk orang-orang yang merugi. Merugi dari sisi apa? Dari sisi amal-amal yang dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang tinggi. Demikian juga kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Beliau mengatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Ini harus kita imani, jemaah sekalian. Agama yang kita pegang, agama yang menjadikan kita berjalan di atasnya dalam kehidupan ini adalah agama yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mengalahkan ketinggian agama Islam. Ini mengandung makna bahwasanya seorang muslim itu tidak boleh merasa minder, tidak boleh merasa kecil hati ketika berjumpa dengan bukan orang Islam. Ya, karena agama kita ini agama mulia, agama tinggi. Tetapi jangan disalahartikan bahwasanya hadis ini menunjukkan kerasnya seorang Islam kepada orang kafir, tidak. Ya. Ini bukan kasus bahwasanya orang Islam ini harus keras dengan orang kafir, tidak. Ya. Jangan disalahfahami. Sebagian orang menyalahfahami hadis ini dengan mengatakan, berarti Islam ini keras. Ya. Jalan aja kita harus mendesak orang kafir untuk selalu dia minggir ke jalan. Tidak. Banyak hadis, banyak kisah dari Nabi SAW bagaimana beliau bermuamalah dengan orang-orang kafir dengan lemah lembut. Banyak kisahnya, Mas sekalian. Ini sudah menunjukkan bahwasanya Islam ini ya ada kalanya dia keras, ada kalanya dia lemah lembut. Dan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan keadaannya. Tidak kemudian dihantam kromo keras semua, tidak. Juga tidak dihantam kromo lemah lembut semua, tidak. Di sana ada waktunya, di sana ada tempat-tempatnya. Contoh, ketika Nabi SAW menjumpai orang yang paling getol dalam memusuhi beliau di kota Madinah, dedengkotnya orang munafik. Siapa dia? Dedengkotnya orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Pelajaran sirahnya lupa semua ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, dedengkotnya orang munafik, ya Mas sekalian. Yang putranya itu adalah sahabat, yang dalam satu peperangan mereka harus bertemu dengan antara anak dengan orang tuanya. Ya. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, tidak dijumpai kain untuk menutupinya, maka Nabi SAW memberikan pakaian beliau, baju beliau untuk kafannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Lihat bagaimana lemah lembutnya Nabi SAW kepada orang yang selama ini memusuhi beliau. Setiap kali beliau berdakwah, setiap kali dalam peperangan, ya, setiap kali peperangan orang-orang munafik itu senantiasa menggembosi ya kekuatan kaum muslimin, baik di perang Uhud, ya, di perang Khandaq, di perang Tabuk. Mereka senantiasa ya mengurangi kekuatan kaum muslimin. Ya, dalam perang Uhud hampir 700 muslimin itu pasukan dari kaum muslimin itu mundur, padahal jumlah mereka hanya 1000. Jadi tinggal 700 jemaah. 300 orang mundur karena terpengaruh dengan Abdullah bin Ubay bin Salul untuk pulang kembali ke Madinah, tidak melanjutkan peperangan. 700 melawan 3000 orang kafir Quraisy saat itu. Bagaimana bisa dibayangkan lemahnya kondisi kaum muslimin hingga kemudian kita jumpai kaum muslimin mengalami kekalahan di perang Uhud. Sampai Nabi SAW beberapa gigi geram beliau patah karena terkena panah ketika beliau terdesak di bukit Uhud. Ini menunjukkan bagaimana bencinya orang-orang munafik terhadap dakwah Nabi SAW. Toh ketika meninggalnya tokoh mereka, Nabi SAW memberikan bajunya. Untuk apa? Untuk kain kafannya. Sebagai bentuk apa? Bentuk muamalah. Ya. Jadi sebagai bentuk muamalah ini tidak mengapa, jemaah sekalian. Kita menunjukkan muamalah kepada orang-orang kafir ya, sebagai bentuk apa? Untuk mengambil hati mereka. Dan ini banyak dilakukan oleh Nabi SAW. Contoh lain adalah ketika beliau SAW
menengok pembantunya yang seringkali membantu beliau, seorang anak yang sakit. Ya. Kemudian setelah ditengok oleh Nabi SAW akan menemui ajalnya, kemudian Nabi menawarkan Islam kepada si anak ini. Ternyata dia adalah seorang Yahudi. Anak ini kemudian menengok ayahnya, dan ayah mengatakan, ikutilah agamanya Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian anak ini meninggal dengan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan dia terbebas dari siksa api neraka. Bagaimana lemah lembutnya Nabi SAW kepada orang yang tidak beragama Islam, ya. Jadi tidak bisa dihantam kromo bahwasanya Islam ini senantiasa keras kepada orang-orang kafir, tidak. Di sana ada tempatnya. Nah, termasuk dengan hadis ini, ya. Termasuk dengan hadis ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bagaimana izahnya, kemuliaan seorang muslim. Dia tidak boleh merasa rendah diri, tidak boleh merasa minder di hadapan orang-orang yang mungkin notabene dia di atas dia dari segi ekonominya, dari segi sosialnya, kedudukannya di masyarakat, mungkin pimpinannya dan seterusnya, hingga kemudian dia menyendiri, dia menjauh. Ya, ini tidak dibenarkan. Karena seorang muslim adalah seseorang yang memiliki agama yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kandungan dari hadis ini jamaah sekalian, bahwasanya terkandung dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara yang berstatus zimmi, ya, ahlu zimmah, itu mendapatkan jaminan keamanan dengan dia membayar jizyah. Ketika ahlul zimmah, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara hidup di negeri kaum muslimin, kemudian dia membaur, dia bersosialisasi menjadi tetangga kaum muslimin, maka untuk mendapatkan keamanan negeri kaum muslimin, maka mereka membayar jizyah atau upeti sebagai ganti dari keamanan mereka. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka pilihannya adalah membayar jizyah. Dan inilah yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau berdakwah ke suatu kampung, ke suatu kabilah, maka beliau senantiasa menawarkan, masuklah Islam. Mereka menolak, maka pilihan kedua adalah engkau bayar jizyah, maka kalian akan hidup aman. Mereka tetap menolak, maka pilihan qital, perang, itu pilihan terakhir. Jadi bukan Nabi SAW itu datang kemudian pada satu kampung kemudian perang, tidak, tapi didakwahkan Islam. Kalau beliau mendengar adzan subuh di saat itu di kampung itu, maka beliau urungkan untuk berdakwah di sana. Atau menyerang kampung itu, beliau urungkan. Kenapa? Karena di kampung itu ada orang yang menegakkan salat. Jadi bukan kemudian sebagaimana gambaran orang-orang liberal, orang-orang sekuler yang bahwasanya Islam itu disebarkan atau ditebarkan, didakwahkan dengan pedang di tangan kanan dan bom di tangan kiri. Tidak. Islam itu didakwahkan dengan rahmatan lil alamin. Apa buktinya? Beliau tawarkan Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, alhamdulillah, selesai urusannya. Tapi kalau mereka menolak, maka pilihannya apa? Bayar jizyah, upeti. Maka mereka hidup aman. Tapi mereka tetap menolak, maka pilihannya baru perang. Itu pilihan terakhir jamaah sekalian, ya. Mereka diizinkan untuk tinggal di kawasan kaum muslimin, kemudian dengan menaati hukum-hukum yang ada, ya, dengan menaati hukum-hukum yang ada. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi punya bab tentang bab ahkam ahli zimmah. Beliau membuat bab tentang bagaimana perilaku orang-orang ahli zimmah yang hidup di negeri kaum muslimin, apa yang harus mereka lakukan dan seterusnya. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, orang kafir itu oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ada 4. Dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah orang-orang kafir harbi. Ya, orang-orang kafir yang secara aktif memerangi kaum muslimin, baik dengan tulisan, baik dengan perkataan, verbal maupun dengan fisik, dengan senjata, maka ini termasuk dengan kafir harbi. Yang kedua adalah kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, ya, negeri kaum muslimin kemudian memiliki perjanjian dengan negeri kafir, maka ini kafirnya disebut kafir muahad, kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Yang ketiga adalah kafir ahlu zimmah, yang mereka hidup di tengah-tengah negeri kaum muslimin, tetangga mereka sebagian besar kaum muslimin, maka mereka disebut dengan ahlul zimmah. Dan yang keempat adalah kafir musta'man, yaitu orang kafir yang dia ada peperangan dengan negeri kaum muslimin, kemudian dia datang ke negeri kaum muslimin untuk minta perlindungan suaka, maka ini termasuk orang yang disebut dengan kafir musta'man. Poin yang pertama, kafir harbi, maka ini adalah
orang-orang yang ketika terjadi peperangan maka mereka boleh dibunuh, boleh diambil hartanya. Tetapi untuk kafir zimmah, ahlu zimmah, kafir mu'ahad, kafir musta'man, maka ini tidak boleh diperangi, tidak boleh didolimi, tidak boleh disakiti. Hartanya, nyawanya, kehormatannya tidak boleh disentuh. Karena Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menyakiti, menjatuhkan harkat martabatnya orang mu'ahad, maka dia tidak akan bisa mencium harum baunya surga. Ini menunjukkan jemaah sekalian bagaimana Islam ini menghormati orang-orang kafir. Yang terjadi di tengah-tengah kita, tetangga kanan kiri kita adalah yang termasuk poin 2, 3, 4 ya. Atau kalau tidak bisa dikatakan sebagai ahlul zimmah ya. Orang yang kafir harbi yang mungkin sulit kita jumpai di masa sekarang, tapi di masa Nabi SAW akan nyata terlihat. Tapi di masa sekarang yang ada di sekitar kita adalah paling tidak orang ahli zimmah. Maka mereka adalah orang yang patut untuk kita pergauli dengan ma'ruf, sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bahkan seorang sahabat ketika dia menyembelih hewan kurban, maka dia berikan bagian pertama hewan kurban itu kepada tetangganya yang Yahudi. Sampai pembantunya ini heran, ya sahabat, mengapa anda bagikan ini kepada tetanggamu yang Yahudi? Dia Yahudi. Kata sahabat ini mengatakan, inilah pesan Nabi SAW untuk memuliakan tetangga. Karena tetangga itu jemaah sekalian, kan ada 3. Tetangga yang memiliki 2 hak, tetangga 3 hak, tetangga yang memiliki 2 hak, dan tetangga yang memiliki 1 hak. Tetangga yang memiliki 1 hak adalah orang kafir. Dia memiliki apa haknya? Hak tetangga. Hak-hak tetangga patut kita berikan, kita beri hadiah, kita tengok jika sakit, kita bantu jika dia membutuhkan. Itu adalah hak tetangga. Siapapun dia, maka dia harus mendapatkannya. Kemudian hak tetangga yang mendapatkan 2 jatah, yaitu tetangga yang dia juga kerabat kita. Dia mendapatkan jatah, yaitu hak bertetangga dan hak kekerabatan. Dan yang ketiga, yang puncak adalah dia seorang muslim, kerabat kita plus tetangga kita. Dia mendapatkan 3 hak. Hak sebagai seorang muslim, hak sebagai tetangga, dan hak sebagai kerabat. Hak orang kafir saja jemaah sekalian itu masih memiliki hak loh dengan kita ya. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita akan bersinggungan dengan tetangga kita yang bukan orang Islam. Maka patut untuk kita kedepankan bagaimana akhlak Islam terhadap mereka. Nah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan setelah turunnya surat At-Taubah, maka orang kafir itu dibagi menjadi 3 golongan. Tadi kita sebutkan, yaitu kafir harbi, kafir mu'ahad, dan kafir zimmah. Kemudian ditambahkan oleh ulama yang lain, itu kafir musta'man, yang mereka memiliki ya perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin. Ya, dalam kata lain dia memiliki suaka politik. Ya, datang ke negeri kita kemudian dia membawa suaka politik, maka ini juga termasuk orang yang harus dilindungi hartanya, jiwanya, ya, kehormatannya. Tidak boleh kemudian dianiaya, kecuali dia kafir harbi yang aktif memerangi kaum muslimin, maka ini tidak boleh ada wala bagi mereka. Yang ketiga, faedah dari hadis ini adalah seorang muslim tidak boleh mendahului mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasara. Seorang muslim tidak boleh mendahului mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasara. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian dahului memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ini perintah Nabi SAW. Mengapa? Karena salam itu keselamatan doa, jemaah sekalian. Assalamualaikum, semoga kau mendapatkan keselamatan dari Allah. Ini doa, dan tidak boleh seorang muslim memberikan doa keselamatan kebaikan bagi orang kafir, tidak boleh. Ini termasuk bentuk apa? Bentuk wala dan warok. Dan bukan berarti kita kemudian keras, tidak. Ini ada tempatnya. Kita sudah jelaskan tadi di awal bagaimana seorang muslim berlemah lembut, kapan dia harus keras. Maka pada posisi memberi salam ini adalah akidah kita untuk tidak boleh mendahului mereka mengucapkan salam. Kenapa? Ini doa. Tidak boleh kemudian kita memberikan doa keselamatan untuk mereka sementara mereka ada di atas kekufuran. Mereka di atas kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kita berikan dia keselamatan. Selamat ya.
atas apa yang telah engkau lakukan setiap hari, beribadah bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu bertentangan dengan hakikat dari kandungan doa assalamualaikum. Apalagi kalau kita lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, Allah musta'an. Ini tidak diperbolehkan jemaah sekalian. 6. Sebagian ulama disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, larangan dalam hadis ini itu hukumnya makruh. Sebagian ulama menyebut larangan tidak bolehnya kita mendahului orang Yahudi dan Nasrani dengan ucapan salam itu sebagian mengucapkan hukumnya dihukumi makruh. Tetapi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, konteksnya ini adalah larangan. Hukum larangan itu asalnya adalah tidak boleh, haram, selama tidak ada pemalingan dari makna dia sunnah atau dia makruh. Maka selama tidak ada pemalingan dari makna larangan, maka dia tetap haram. Maka yang kuat pendapatnya adalah haram untuk memulai salam kepada orang kafir. Ya. Terkadang jamaah sekalian, ketika kita hidup di tengah-tengah beraneka ragam manusia dengan berbagai macam keyakinannya, terkadang muncul sikap toleransi yang kadang kita berlebihan. Ya. Terkadang kita berlebihan dalam mengucapkan toleransi. Maka ini pun juga harus kita hati-hati, karena ini berkaitan dengan akidah. Ya. Maka dikatakan oleh para alim ulama kita, seorang muslim jika dia mengucapkan salam pada khalayak ramai, di sana ada kumpulan manusia yang tidak hanya orang muslim, maka bagaimana kita mengucapkannya? Tetap ucapannya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapa? Kepada kaum muslim yang hadir di sana. Bukan kemudian memberikan ucapan salam lain kepada mereka yang tidak beragama Islam. Karena ucapan salam mereka mengandung pengagungan, mengandung doa, dan itu termasuk ubudiyah mereka, dan kita tidak boleh untuk mengucapkannya. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Maka ucapkan selamat pagi, apa kabar, dan seterusnya. Itu sebagai jalan keluar untuk kita memulai salam, mengucapkan ucapan pertama kali kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jadi bukan ucapan assalamualaikum, karena itu terkhusus untuk kaum muslimin. Bukankah hak muslim atas muslim yang lain ada 6 atau 7, 5 atau 6 diantaranya adalah ketika bertemu dengan saudaranya ucapkan salam. Hak muslim, jemaah sekalian. Hak muslim itu bukan hak yang lain. Bahkan ketika mereka meninggal dunia, ya, maka tidak boleh untuk ditakziahi, kecuali dalam rangka untuk apa? Untuk memberikan rasa simpati kepada mereka. Tapi ketika ada acara ritual keagamaan mereka, maka kita tidak boleh ikut turut di dalamnya. Sebagaimana Nabi SAW ketika lewat pada beliau seorang rombongan orang yang membawa jenazahnya orang Yahudi, kemudian beliau berdiri. Para sahabat heran, ya Rasulullah, Anda berdiri, itu orang Yahudi tadi yang lewat tadi. Iya, saya menghormatinya karena manusianya. Bayangkan jemaah sekalian, itu orang Yahudi, tapi beliau hormati dari sisi apa? Kemanusiaannya, bukan dari sisi ritualnya. Karena ini berkaitan dengan akidah, ya. Ini akidah kita yang harus kita jalankan. Nah, yang keempat, bagaimana seandainya mereka mengucapkan salam terlebih dahulu pada kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita ucapkan? Maka datanglah sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum." Jika kalian datang orang ahli kitab memberi salam, maka jawablah wa alaikum. Jadi kita yang pertama tadi tidak boleh memulai ucapan salam, tapi kalau mereka memulai ucapan salam, maka jawab dengan wa'alaikum, selesai. Hadis Bukhari dan Muslim nomor 6258 dan Muslim nomor 2163. Dan atasmu, itu saja cukup. Ya, jadi tidak boleh kemudian lebih dari itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini berlebihan jemaah sekalian. Ya. Itu berlaku bagi sesama kaum muslimin. Karena ini pembahasannya adalah dengan orang selain muslim, maka pembahasannya adalah orang-orang yang dijawab dengan sesuai dengan konteksnya. Apa konteksnya? Yaitu ketika datang ahli kitab pada kalian, maka jawablah wa'alaikum. Itu saja. Nah, ini hadis yang datang kepada kita di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Poin yang kelima, faedah dari hadis ini, bagaimana jika kondisinya sulit untuk tidak saling mengucapkan salam? Kita mau mendahului kok ternyata nggak boleh, ya.
mereka mau mendahului salam juga mungkin repot. Ternyata dia adalah mungkin rekan kerja kita, mungkin pimpinan kita, mungkin bos kita, dan seterusnya. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Albani rahimahullah, maka bolehnya mengucapkan kepada mereka dengan ucapan selamat pagi, apa kabar, dan seterusnya. Itu untuk meminimalkan terjadinya gesekan di antara bawahan dan pimpinan. Loh, ini kok bawahan kok nggak pernah salam sama saya? Tiap hari ketemu di kantor nggak pernah dia assalamualaikum Pak, padahal dia orang Nasoro misalnya. Ya. Maka jalan keluarnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Albani rahimahullah, ucapkan selamat pagi, dan itu tidak mengapa. Dikembalikan pada uruf, dikembalikan kepada kebiasaan, sehingga ketika kita mengucapkan itu bukan dalam rangka doa, bukan, tapi sebagai sapaan, dan itu diperkenankan sebagai bentuk kita ya menjalin muamalah dengan mereka secara baik. Karena memang tidak pernah dijumpai dari kalangan salaf kita terdahulu ketika memulai salam kepada orang-orang ahli kitab itu dengan mereka mengucapkan assalamualaikum, tidak pernah dinukil ya. Tapi kalau mereka diberi salam baru dijawab. Tapi Anda mengucapkan kalimat yang selain itu maka tidak mengapa. Karena apa? Bukan doa soalnya ya, bukan doa, tapi sekedar mengucapkan kabar ya, menyapa dan seterusnya, maka ini tidak mengapa insyaallah. Nah, itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Albani, beliau memberikan solusi seperti itu. Dikatakan oleh para alim ulama kita, jika ada hajat, jika ada kebutuhan untuk memulai salam, maka tidaklah mengapa, akan tetapi tidak menggunakan salam doa ya. Jika ada hajat nih ya, kita datang ke kantor, kita butuh dengan mereka, kita butuh dengan pimpinan kita yang notabene bukan orang Islam, maka ucapkan selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya. Ini ucapan salam ya, ucapan kabar ya. Tapi kalau dia orang muslim ya tentu kita ucapkan assalamualaikum ya. Kalau kita punya hajat nih ya, barangkali dia tidak bisa mengucapkan, dia ingin mendapatkan penghormatan dari kita, maka tidak mengapa ya, dengan ucapan selamat datang atau bagaimana kabarnya. Kalau bahasa kita ahlan wa sahlan, tapi mungkin mereka nggak paham juga kalau ahlan wa sahlan ya. Atau kaifa haluk Bapak, ya nggak paham pula nanti. Ya sudah, apa kabar, bagaimana, ya itu aja. Jadi ucapan seperti itu sebagai pengganti dari ucapan salam, karena salam itu doa aja Mas. Ini harus kita pahami, salam itu doa. Nah, sementara doa itu adalah khusus untuk kaum muslimin, tidak boleh dia ucapkan pada orang ahli kitab ya. Nah, karena boleh jadi seseorang itu merasa butuh, kemudian takut ada gangguan ya, karena dia mungkin pimpinan, mungkin dia rekan kerja yang memiliki posisi yang lebih baik daripada kita, kemudian kita takut gangguan dari dia, maka ucapan seperti itu untuk memulai, karena dia mungkin membutuhkan penghormatan, maka silakan, tidak mengapa, asal tidak ucapan doa ya. Ini harus kita pahami. Faedah yang keenam dari hadis ini adalah di era seperti sekarang ini jamaah sekalian, mulai terlupakan dengan sunnah Nabi SAW untuk mendesak mereka di pinggir jalan tadi, dengan makna yaitu menunjukkan izzah kita. Karena lemahnya kaum muslimin, kecenderungan kita terlalu banyak terhadap dunia, hingga kemudian mereka dengan mudahnya memadamkan api-api syiar agama Allah Subhanahu wa taala, ditambah kurangnya keimanan, ketauhidan kita pada Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian kita merasa kecil hati di hadapan mereka, merasa minder. Ini tidak diperbolehkan ya. Karena seorang muslim apapun derajatnya, apapun kondisinya, bagaimanapun dia dalam hidup bermasyarakat, mungkin dia orang lemah ekonominya, mungkin lemah kedudukannya di tengah sosial masyarakat, dia harus tetap memiliki izzah di hadapan orang kafir, tetap harus. Ketika para sahabat Nabi SAW yang mereka hidup hanya dengan dua senjata, apa senjata mereka? Kurma dan air zam-zam. Dua senjata yang senantiasa mengiringi mereka
untuk bisa survive dalam kehidupan kerasnya di Jazirah Arab saat itu. Tapi mereka bisa menunjukkan jati diri di hadapan dunia bahwasanya dengan bekal yang minim seperti itu, mereka kemudian disegani oleh kaum yang lain. Hingga kemudian umat Islam menjadi jaya, umat Islam menguasai hampir 2/3 penjuru dunia. Perahu-perahu kaum muslimin sampai menjejak ke Siprus di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Panglimanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari apa aja Mas sekalian? Dari kemuliaan mereka mengangkat agama ini. Sehingga yang dahulu Jazirah Arab itu tidak ditengok oleh orang-orang barat, tidak digubris oleh orang-orang Eropa, mulai dilirik. Ada apa ini di Jazirah Arab? Yang dahulu masyarakatnya nomaden, yang dahulu masyarakatnya hanya dikenal dengan air zam-zam dan kurma, kemudian bisa menjejakkan kakinya kuda-kuda mereka itu sampai ke Eropa. Ratusan tahun Andalus, benua biru Eropa di Spanyol itu ada di bawah genggaman kaum muslimin. Ratusan tahun sampai muncul ulama-ulama besar di sana. Ibnu Hazm yang kita kenal itu muncul di Andalus. Lalu kemana sekarang? Lalu kemana kemuliaan Islam sekarang? Kalau bertemu dengan orang-orang yang bukan Islam kemudian merasa minder, apalagi mereka punya kekuatan dana, kekuatan posisi, kemudian kita merasa iya wes aku ngene ae. Jangan sekalian. Orang Islam itu harus punya izzah. Hatta kita mohon maaf mungkin tukang bakso, mungkin kita tukang sapu, mungkin kita tukang tambal ban, harus punya izzah di hadapan orang kafir. Karena kita ini punya Allah. Kita punya Allah yang jadi gantungan hidup kita. Yang tawakal kita gantungkan pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatur semua rezeki hambanya. Tidak usah khawatir ya. Jangan pernah merasa minder. Saya itu hidup, tetangga saya itu kanan kiri itu pangkatnya enggak di sini ya Mas, di sini ya Mas. Saya hidup di perumahan angkatan laut. Bapak saya marinir. Jadi sudah terbiasa kenal sama mereka yang masih pangkatnya dulu kapten, tahu-tahu jadi jenderal bintang. Tetangga saya Kasal itu tetangga saya belakang rumah saya. Pangar Matim yang barusan meninggal itu tetangga sebelah kanan saya. Jadi saya terbiasa bertemu dengan orang-orang pangkat itu. Artinya begini aja Mas, terkadang ada seorang muslim itu merasa minder gitu loh. Wah saya ini begini. Jangan. Orang Islam itu harus punya iffah, punya izzah, kemuliaan. Ya. Jangan kemudian kita gampang didikte. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini adalah agama yang mulia dan tidak akan ada yang bisa menghancurkan agama ini kecuali umatnya sendiri yang kemudian merusak, melemahkan agamanya sendiri. Tanpa apa? Tanpa belajar. Ya. Ini bukan berarti kemudian kita keras di dalam pelaksanaan beragama, tidak. Semua ada kadarnya, semua ada koridornya. Kapan kita harus keras, kapan kita harus lemah lembut. Dan Islam telah mengajarkan bagaimana ketika kita mempelajari sirah nabawi, sirahnya para sahabat, bagaimana mereka berinteraksi, bermuamalah dengan orang-orang kafir yang mereka banyak jumpai di masa Nabi SAW, maka bisa kita tiru. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 6 faedah dari hadis yang kita bahas di hadis ke-9 dari rangkaian hadis-hadis yang tertera dalam Kitabul Jami'. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa menegakkan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang tetap istiqomah untuk bisa meraih kemuliaan dan kejayaan agama ini. Karena tidaklah agama ini mulia kecuali kita menegakkan kembali sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kita senantiasa berangan-angan kapan Islam ini mulia, kapan Islam mulia. Tapi jangan dikonotasikan kemudian dirikan khilafah, jangan ya. Bukan itu tujuannya, bukan itu. Ya. Khilafah itu nomor kesekian dan itu bonus. Ya. Tujuan kita apa? Menegakkan kalimat tauhid di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid sudah tertancap di buminya Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya jadi mudah. Kita berdakwah itu bukan untuk khilafah. Kita berdakwah itu bukan untuk mencari kejayaan pemerintahan, meraih kedudukan, tidak. Ya. Dalam pembahasan kitab tauhid itu ada pembahasan tentang itu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk urusan-urusan kita. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita di malam hari ini, semoga bermanfaat.
Ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Enggak. Ustaz. Jika tidak diketahui dalam forum itu ada orang muslim, orang kafir atau tidak, maka secara umum kita mengambil yang umum, yaitu dia orang muslim. Artinya ketika kita salam sesama orang muslim. Jadi andai ternyata ada orang selain orang Islam, maka ucapan salam kita itu untuk saudara kita yang muslim. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Maka ini kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Ternyata ada orang bukan orang Islam di sana, ya sudah, tidak masalah. Ya. Hatta kita tahu atau tidak tahu, tidak masalah, tidak masalah. Karena tujuan kita salam itu untuk sesama kaum muslimin yang hadir, bukan untuk yang si A si B yang terindikasi dia bukan orang muslim, tidak. Jadi walaupun kita nggak tahu pun juga nggak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Allahu a'lam bishawab. Tetap memberikan salam. Ya. Ada lagi? Mungkin dari ibu-ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan, bisa lewat secari kertas. Dipersilakan. Silakan. Orang? Doanya minta apa? Oh begitu. Kalau doanya yang sifatnya seperti itu tidak mengapa. Doakan saja. Doakan semoga diberi anak, dan anak ibu, bapak nanti ketika sudah lahir mudah-mudahan jadi seorang muslim dan muslimah. Secara umum tidak mengapa. Yang tidak boleh itu doa untuk keselamatan dia. Yang boleh adalah minta untuk diberi hidayah, itu boleh. Ya, yang mendoakan hidayah kepada orang kafir itu boleh. Ya, semoga dia diberi hidayah, itu boleh. Kalau semoga dia diberi keberkahan, diberi keselamatan, tidak boleh. Ya, barakallahu fiik Bapak, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau diberi hidayah, iya boleh, tidak apa-apa. Ya, semoga anda diberi hidayah. Contoh nih ya, ada orang Yahudi pernah bersin di hadapan Nabi SAW, karena dia sering melihat para sahabat kalau bersin Nabi mendoakan apa? Yarhamukallah, semoga engkau diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin supaya Nabi mendoakan dia dengan rahmat. Maka dia bersin di hadapan Nabi, entah dia pura-pura apa enggak. Apa yang Nabi lakukan? Apa yang Nabi lakukan? Apa Nabi mendoakan yarhamukallah? Enggak. Nabi mendoakan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kecewa si Yahudi ini. Bukan doa, ternyata rahmat supaya diberi hidayah. Yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah padamu dan Allah memperbaiki keadaanmu. Jadi boleh. Ya, kalau doa hidayah boleh. Kalau udah rahmat, keselamatan, tidak boleh. Kalau semoga ya, ibu bapak diberi rezeki anak, tidak apa-apa. Bukankah rezeki itu umum jamaah sekalian? Allah memberikan rezeki itu kepada orang kafir dan orang muslim. Bukankah Allah memberikan anak kepada seseorang itu, ada yang diberi laki-laki, diberi perempuan, diberi laki-laki perempuan, di mix gitu ya, ada perempuan semua, ada laki semua, ada yang perempuan laki-laki, ada yang tidak semua, alias mandul. Allah memberikan. Apakah itu hanya untuk orang muslim? Bukan, seluruhnya. Nah berarti doa itu artinya permintaan itu untuk anak maka diperbolehkan. Kenapa? Itu sifatnya umum. Tapi kalau doa untuk keselamatan, selamat keberkahan maka tidak diperbolehkan. Baikkan, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Dari ibu-ibu ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Masya Allah, ibu-ibunya sudah jelas sekali. Masya Allah. Dari Zoom ada Pak Ustadz? Belum ada? Sudah ada. Nah, baik ikhwah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, monggo silakan. Kita mendoakan sembuhan tetangga kita yang sakit, dia orang non-muslim. Ya, menarik pertanyaannya. Jadi bolehnya seorang muslim itu untuk takziah, untuk besuk, bahasa kita besuk ya, itu kalau memiliki maslahat dakwah. Ya, ini perhatikan, karena tidak hanya sekedar kita cuma numpang wajah kita, setor, oh iya si A besuk saya, besok nanti giliran kalau saya sakit biar dia besuk juga, enggak, bukan cuma itu. Tapi ada nilai dakwah ketika kita sampai kepada mereka. Sehingga kalau konten dakwah itu sampai pada mereka maka silakan. Tapi kalau tidak, enggak usah. Ya. Karena Nabi SAW melakukan hal yang seperti itu pula. Jadi tujuan beliau besuk adalah untuk apa? Untuk dia supaya menerima dakwah. Kalau kontennya tersampaikan, isi dari dakwah itu tersampaikan, alhamdulillah. Itu tujuan kita. Jadi tujuan kita ketika besok adalah untuk menyampaikan dakwah, bukan hanya sekedar kita, oh tetangga rek gak enak sawangane kok gak teko. Wingin kemarin datang ke saya kok masa saya kemarin gak datang. Bukan itu jamaah sekalian, ya. Tapi tujuannya murni untuk dakwah. Sehingga kalau dakwah itu tersampaikan maka alhamdulillah, ya. Kalau doakan kesembuhan maka tadi Pak, sampaikan juga tentang bagaimana ya Islam itu indahnya Islam dan seterusnya. Maka ini diperbolehkan. Ya, jadi kalau cuma sekedar hanya rutinitas biasa tanda petik maka sebaiknya tidak usah. Karena tidak ada nilainya ibadah. Ya, bukan jalan nilai dakwahnya juga. Nah, barakallahu fiik. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga tetangga kita non muslim meninggal, boleh takziah tak? Oh. Ini khasnya orang Sidoarjo, anak tai belakangnya ini. Itu ta itu apa sih artinya? Pengganti tanda tanya. Ya. Saya juga kadang sama istri saya kalau saya kasih tanda tanya malah saya kasih ta gitu aja. Masya Allah. Nah, bolehkah takziah? Boleh. Boleh tadi sudah saya jawab, sudah saya terangkan. Boleh dengan niat apa? Niat untuk kita menyampaikan dakwah satu, tetap. Yang kedua, hindari saat-saat ada ritual keagamaan. Pernah lihat nggak tetangga kita yang non muslim meninggal dunia dengan ritual keagamaannya? Pernah lihat? Karena saya di tempat saya sering, ya, depan rumah, samping, karena di tempat ibu saya di Surabaya itu sering seperti itu. Dan kita tahu dari awal itu sudah ada ritual keagamaan sampai ke pemakaman. Walaupun isinya menyanyi, ya mohon maaf, itu isinya ibadah aja Mas kira. Jangan salah arti ya, jangan dikira itu konser. Itu ibadah, itu ritual. Tidak boleh hadir di saat-saat seperti itu. Ada sakramen, ada ini doa dari pendeta, lengkap isinya ada. Kalau kita nggak paham, ikut aja datang, enggak. Jadi usahakan datang itu, kalau kita tetangga kita nih ya, sebagai bentuk kita muamalah sesama tetangga, maka berikan hak tetangga kita, ya. Berikan hak tetangga. Tadi kan ada tetangga hak punya satu kan? Berikan hak tetangga, ya. Datang ikut bersih-bersih, ikut berbenah rumahnya, mungkin dibersihkan ini dan itu. Itu boleh, enggak apa-apa. Kan enggak ada kaitannya sama ibadah. Tapi ada apa? Ada hak tetangga yang kita gugurkan. Maka kalau ada tetangga kita yang meninggal dunia, datanglah di awal, kemudian ikut bantu-bantu bersihkan ini atau mungkin masak dan seterusnya, silakan. Setelah itu kita pulang, sampaikan bela sungkawa, selesai. Ya, tidak usah larut terlalu lama, karena setelah itu nanti akan banyak ritual, jangan sekali. Bahkan tetangga saya kiri rumah saya itu dimakamkan itu baru 4 hari. Di rumah itu 4 hari. Sampai anak-anak kecil tuh nggak ada yang berani lewat di depan rumah saya, harus muter gang. Kenapa? Orang mati. Betul, 4 hari baru dimakamkan, karena nunggu rapat keluarga besar mereka. Ya. Dalam satu suku itu ada kalau keluarganya itu anaknya belum mentas, belum ada yang keluarga, maka keputusan itu diambil keluarga besarnya, bukan keluarganya si yang meninggal ini, sehingga rapat besar dulu
karena nggak ada Zoom, jadi rapatnya harus offline. Nah, ini masanya ngumpulkan orang sekian banyak dari berbagai macam daerah kan susah. Nah, jadi nunggulah 4 hari baru kemudian dikuburkan. Apa yang terjadi di apa namanya? Di balsem. Betul. Saya nggak tahu pakai apa, baunya tersengat dari rumah soalnya. Bau-bau kayak rempah-rempah. 4 hari jamaah sekalian. Apa nggak ngeri itu ya? Kayak uji nyali saya tidur di rumah saya. 4 hari tetangga saya masih ada, belum dimakamkan. Ada itu. Nah, seperti itu apa? Kita datang di awal. Saya ikut bantu mindahin kursi dan setelah itu lepas saya. Kenapa? Setelah itu mereka punya ritual sendiri. Entah dari jemaatnya, entah dari perkumpulannya, entah dari keluarga besarnya. Yang notabene tidak seperti agama kita. Ya. Simple jemaah sekalian. Dalam Islam ini simple. Ya. Bagaimana kita mengurus jenazah itu simple sebenarnya. Urusannya selesai, gampang. Ya. Cuma kadang diperibet oleh kita saja. Ya. Kita bikin ribet. Demikian. Jadi boleh takziah ya di awal-awal saja ya supaya menghindari yang namanya ritual-ritual keagamaan mereka. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi mau tanya? Tidak ada? Nah. Demikian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita di hadis yang ke-9 Kitabul Jami'. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk melanjutkan pembahasan kita ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khair atas perhatian antum semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.